Nah, sedangkan untuk tahun 2025, prediksi hari raya itu jatuhnya di bulan Maret, yaitu di tanggal 30 Maret. Kalau dihitung mundur 10 hari, berarti di tanggal 20 nanti bakal diberikan paling cepat THR untuk 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami tujukan kepada Bapak Ibu, khususnya P3K tahap 1 yang dinyatakan mendapatkan formasi, dan insya Allah Bapak Ibu yang saat ini sedang mengisi DRH serta menantikan penetapan NIP 3K nanti akan diserahkan SK di 2025. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu yang TMT dan SPMT ini, maka diprediksi Bapak Ibu akan mendapatkan THR serta gaji ke-13. Dan kita akan lihat juga komponen THR dan gaji ke-13 yang kemungkinan bakal diterima. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui, setiap tahun pemerintah bakal mengeluarkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemberian tunjangan hari raya serta gaji ke-13 ya kepada aparatur sipil negara, pensiun, serta penerima pensiun. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tentang ASN tentu saja nanti akan masuk P3K. Bapak Ibu, bagi kita rekan-rekan yang saat ini sudah mengisi DRH yang dinyatakan lulus P3K tahap 1, apakah nanti bakal menerima THR? Nah, kalau kita kaji di sini Bapak Ibu bakal menerima THR asalkan TMT dan SPMT Bapak Ibu adalah sesuai dengan ketentuan yang akan kita bahas. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pun sudah mendapatkan informasi edaran dari BKN berkenaan dengan usul penetapan NIP bagi ASN baik PNS maupun P3K. Kalau kita lihat dari poin yang disampaikan di sini, di mana khusus P3K untuk tahap 1 nanti mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 28 ini adalah usul penetapan NIP Bapak Ibu. Dan di ayat terakhir dijelaskan bahwa penentuan mulai berlakunya pengangkatan ASN bagi Bapak Ibu yang formasi 2024 ya, itu ditetapkan nanti mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul NIP kepada BKN. Berarti ini tanggal 1 Maret 2025. Artinya Bapak Ibu sudah dapat menerima SK paling cepat ya, itu adalah tanggal 1 Maret 2025. Ingat ya, 1 Maret 2025. Artinya Pemda dapat menetapkan TMT Bapak Ibu dan SPMT Bapak Ibu itu di tanggal 1 Maret 2025. Ya, meskipun untuk peraturan pemerintah tentang pemberian THR tahun 2025 ini belum keluar, tapi kita bisa mengacu pada PP tahun 2024, di mana aturan pemberian THR dan gaji 13 itu sama. Di mana poin pertama yang akan kita lihat adalah komponen yang bakal diberikan nanti pada saat pemberian THR dan gaji ke-13. Pertama, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, berarti ini tunjangan istri dan tunjangan anak. Kemudian ada tunjangan pangan yaitu beras sebesar 72.000. Kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang melekat untuk P3K adalah 185.000. Serta tunjangan kinerja ini yang berdasarkan dari dana APBN. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bersumber dari APBD, nanti akan ada gaji pokok, tunjangan keluarga sama, tunjangan pangan sama, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sama, kemudian ada TPP, ini untuk APBD ya, artinya tambahan penghasilan paling banyak sebesar 1 bulan bagi ASN daerah, di mana daerahnya memang memberikan TPP bagi rekan-rekan semua. Artinya selain mendapatkan THR ataupun gaji ke-13 dari gaji pokok dan tunjangan melekat, juga mendapatkan THR dari Tukin maupun TPP dari masing-masing daerah. Kemudian bagian yang samanya adalah di pasal 11, di mana tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu dibayar paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Bapak Ibu, aturan ini adalah aturan tahun 2024. Sekarang kita coba lihat untuk kalender 2024. Nah, untuk tahun 2024, hari raya itu kemarin jatuh di bulan April, tepatnya di tanggal 10 April. Nah, 10 hari sebelum hari raya berarti tanggal 1 ini kemarin sudah diserahkan THR paling cepat ya, di tanggal 1 April 2024. Nah, sedangkan untuk tahun 2025, prediksi hari raya itu jatuhnya di bulan Maret, yaitu di tanggal 30 Maret. Kalau dihitung mundur 10 hari, berarti di tanggal 20 nanti bakal diberikan paling cepat THR untuk 2025. Kemudian ketentuan lainnya bahwa dalam hal tunjangan THR, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan,
THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Ini kalau seandainya ada hal-hal yang krusial yang menyebabkan THR tidak bisa dibayarkan 10 hari sebelum hari raya. Tapi ini jarang terjadi ya. Yang paling pokok Bapak Ibu di poin ketiga, di mana besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 9 itu didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024. Nah, untuk tahun 2024, hari rayanya bulan April, maka THR dapat diberikan apabila ASN tersebut sudah menerima gaji di bulan Maret. Karena bulan Maret inilah menjadi dasar pembayaran THR untuk tahun 2024. Nah, karena untuk tahun 2025, hari rayanya saja adalah di bulan Maret, besar kemungkinan komponen pembayaran penghasilan yang dibayarkan untuk THR 2025 adalah berdasarkan besaran dari bulan Februari 2025. Nah, kalau kita mengacu pada edaran BKN tadi bahwa penetapan mulai berlaku pengangkatan rekan-rekan ini baru akan dilakukan di bulan Maret, artinya bahwa gaji bisa dibayarkan paling cepat di bulan Maret, maka dapat diprediksi Bapak Ibu tidak dapat menerima THR. Karena komponen yang dihitung Bapak Ibu harus sudah mendapatkan gaji di bulan Februari. Sedangkan pada bulan Februari kita masih dalam usul penetapan NI P3K. Jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk rekan-rekan P3K tahap 1 tahun 2025 yang nanti SK diserahkan, kemungkinan terbesar kita tidak mendapatkan THR. Lalu bagaimana dengan gaji ke-13? Nah, kita scroll ke bawah pada pasal ke-12. Di sini disebutkan bahwa gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 itu paling cepat dibayarkan di bulan Juni tahun 2024. Artinya ini sama. Nah, untuk gaji ke-13 ini setiap tahun sama, yaitu di bulan Juni. Karena ini adalah bulan masuk sekolah. Karena gaji ke-13 ini adalah gaji tambahan untuk ASN bagi putra-putri yang sedang bersekolah. Kemudian ini sama dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juni. Nah, Bapak Ibu, untuk gaji ke-13 ini, komponen yang digunakan adalah komponen gaji bulan Mei tahun 2024. Ini sama ya, untuk 2025 juga gaji bulan Mei. Karena pemberian gaji ke-13 itu fix ya, setiap bulan Juni setiap tahunnya. Artinya komponen yang digunakan juga sama di bulan Mei tahun 2025. Nah, untuk rekan-rekan P3K tahap 1, ini masih memungkinkan untuk menerima gaji ke-13 asalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan gaji di bulan Mei tahun 2025. Nah, bagaimana ketentuan agar Bapak Ibu dapat menerima gaji di bulan Mei? Maka SPMT Bapak Ibu, SPMT harus di tanggal 1 Mei, paling lambat ya. Harus di tanggal 1 Mei. Sedangkan TMT ini boleh sama atau boleh lebih cepat dari SPMT. Sebagaimana video ini kita sudah bahas TMT dan SPMT, di mana SPMT menjadi dasar pemberian gaji. Artinya Bapak Ibu dapat menerima gaji apabila sudah ditetapkan SPMT. Sedangkan dalam ketentuan gaji ke-13 ini, bahwa Bapak Ibu dapat menerima gaji ke-13 di bulan Juni 2025, asalkan Bapak Ibu sudah menerima gaji di bulan Mei 2025. Dan untuk mendapatkan gaji di bulan Mei 2025, maka Bapak Ibu harus mendapatkan SPMT di tanggal 1 Mei 2025. Mengapa harus tanggal 1? Karena memang dalam aturan pembayaran gaji bahwa gaji akan dibayar di awal bulan apabila penetapan SPMT-nya adalah di tanggal 1. Apabila penetapan SPMT di tanggal 2 dan seterusnya, maka gaji akan diserahkan di bulan berikutnya. Jadi untuk rekan-rekan P3K tahap 1, meskipun kita diprediksi tidak mendapatkan THR tahun 2025, kita masih akan diprediksi mendapatkan gaji ke-13 asalkan di bulan Mei 2025 kita sudah menerima gaji untuk P3K 2025. Namun kita tidak perlu berkecil hati untuk THR karena honorer ini masih menerima gaji dari Pemda sampai mereka ditetapkan sebagai P3K, maka kemungkinan besar rekan-rekan non-ASN yang belum menerima SK sampai dengan hari raya masih akan menerima THR dari penganggaran non-ASN Bapak Ibu. Ya, semoga saja semuanya dapat terwujud. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.